Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ijal Gunawan Arifin Hidayat dengan NIM 2023-05-0715. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari materi dari chapter 4 tentang plasticity and structure of soil. Baik, sekarang saya yang pertama adalah tujuan. Tujuannya adalah memahami sifat tanah, menilai seberapa keras atau lembek tanah pada kadar air tertentu, maka mengklasifikasikan tanah, mengetahui tipe tanah dan bagaimana perilakunya ketika basah atau kering, menentukan stabilitas tanah, memastikan tanah dapat menopang beban konstruksi tanpa mengalami penurunan atau perubahan bentuk. Selanjutnya ada metode atau langkah-langkah pengujian. Yang pertama ada pengujian batas cair atau liquid limit, mengukur kadar air di mana tanah mulai mengalir seperti cairan. Yang kedua, batas plastis, menentukan kadar air saat tanah mulai letak ketika digulung hingga diameter kecil 3,2 mm. Pengujian batas penyusutan, mengukur kadar air di mana tanah berhenti menyusut setelah dikeringkan. Selanjutnya indeks konsistensi, mengukur kekerasan tanah pada kadar air tertentu. Yang terakhir ada indeks likuiditas, mengukur sejauh mana tanah lembek atau cair pada kadar air tertentu. Selanjutnya adalah hasil pengujian. Yang pertama, nilai batas cair. Nilai batas cair atau AL, batas plastis PL, dan batas penyusutan SL memberikan gambaran tentang plastisitas dan kemampuan tanah dalam berbagai kondisi kelembapan. Yang kedua, indeks plastisitas atau PI menunjukkan tentang kadar air tanah yang tetap plastis. Yang ketiga, indeks konsistensi CI menilai seberapa keras atau lembek tanah berdasarkan kadar air saat ini. Indeks likuiditas atau LI menunjukkan kelembekan tanah pada kadar air institu. Selanjutnya ada manfaat teoritis. Dasar klasifikasi tanah menjadi dasar untuk mengklasifikasikan jenis tanah dan memahami bagaimana tanah akan berperilaku pada kondisi tertentu. Pemahaman sifat tanah memberikan gambaran tentang bagaimana kadar air mempengaruhi kekerasan dan kelembekan tanah. Prediksi perubahan tanah membantu memperkirakan bagaimana tanah akan berubah akibat perubahan kadar air, misalnya karena hujan atau kekeringan. Yang terakhir adalah manfaat praktis. Perencanaan dan desain struktur geoteknik menentukan kekuatan dukung tanah untuk merancang fondasi dan bangunan yang aman. Mitigasi risiko kerusakan, mengurangi risiko kerusakan pada struktur akibat tanah yang terlalu lembek atau ekspansif. Penanganan tanah yang tidak stabil membantu dalam perbaikan tanah, misalnya stabilisasi sebelum pembangunan jika tanah terlalu lembek atau memiliki potensi penyusutan tinggi. Prediksi perubahan musim membantu mempersiapkan
struktur untuk menghadapi perubahan kelembapan tanah akibat musim hujan atau kemarau. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.